Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita membuka hati kita hari ini untuk kembali merenungkan bahwa apa yang Tuhan janjikan untuk hidup kita pasti akan digenapi. Dan Tuhan berkata supaya kita ini naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau saudara ada di titik nadir kehidupan, kita mau naik. Puji Tuhan. Kita tidak mau terus terpuruk dalam masalah-masalah yang membelit kita sehingga kita tidak mengalami satu kelepasan dan perubahan. Tuhan menjanjikan bahwa kita orang-orang yang dikasihinya, kita adalah orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4-7, di situ Daud berbicara, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi bahkan dengan jarinya, dengan tangannya. Allah itu maha mampu. Tapi dia bertanya, siapa manusia, apakah manusia? Kenapa Tuhan mengingat, kenapa Tuhan mengindahkannya? Dan Tuhan memberikan kemuliaan, Tuhan memberikan hormat, Tuhan memberikan kekuatan dan juga kekuasaan, otoritas untuk menikmati, mengusahakan. Banyak kita seringkali pergi ke cermin. Ya, pagi, siang hari kita keluar rumah, apalagi ibu-ibu semua punya wallet, punya dompet, ada cerminnya sekarang. Di mobil ada cermin, di mana-mana ada cermin. Kita senang melihat diri kita. Pantas enggak, bagus enggak? Ya saudara, orang bersisir berkali-kali. Pokoknya orang senang bercermin. Pada waktu kita menghadap cermin seharusnya pertanyaan timbul. Pertanyaan yang pertama mungkin, aku enggak peduli, aku enggak mau tahu siapa saya. Dia tidak tahu siapa dirinya. Sehingga ada banyak orang yang sembrono hidupnya. Ada banyak orang yang semau gue. Ada banyak orang yang menghabiskan masa muda, menghabiskan masa-masa yang kesempatan-kesempatan berlalu begitu saja. Mengapa? Karena dia tidak tahu siapa dia. Dia tidak tahu betapa berharganya dia kalau dia berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk Tuhan. Banyak orang yang mati sia-sia. Kenapa? Karena tidak tahu siapa dia. Kelompok orang yang kedua, dia menghadap cermin. Saudara, wah, dia mulai angkuh, dia berkata, saya somebody, saya seseorang. Tanpa saya tidak bisa ini semua ada. I am the boss, saya pengendali, saya pembuat keputusan. Saya adalah seorang yang sangat hebat. Saudara, memang Tuhan memuliakan kita. Tuhan menghargai kita, mengangkat kita. Tetapi saya temukan banyak sekali orang-orang yang begitu sombong dan arogan. Sehingga dia melawan Tuhan. Dia tidak mau peduli agama. Dia tidak mau beribadah. Dia tidak mau datang meminta kepada Tuhan. Datang merendahkan diri. Karena begitu sombong, begitu arogan dalam hidupnya. Di depan cermin dia memuja dirinya. Narsis. Padahal ini sebuah mitos Yunani ya. Seorang pemuda yang jatuh cinta kepada bayangannya sendiri. Dan saudara, narsisus, orang-orang yang membangga-banggakan dirinya. Saya ingat akan kisah cerita seorang ibu bercerita bahwa anaknya diberikan sepeda yang baru. Wah, baru belajar naik sepeda, senang sekali, putar-putar di halaman. Sang ibu pesan, hati-hati nak, hati-hati nak. Mesti mulai pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng, jangan terlalu cepat. Anak itu mulai mahir dan mulai bisa, lalu dia mulai demonstrasi depan ibunya. Mah, sekarang aku putar ya mah, aku lepas kaki ya mah. Wah, mama, hati-hati, nanti kamu jatuh. Putaran yang kedua, mah, lepas kaki, lepas tangan mah. Mamanya tambah sport jantung, hati-hati, jangan sombong. Belajar, kamu masih baru. Putaran ketiga, mah, lepas tangan, lepas kaki, mah. Hebat, mah. Dia berteriak. Dan saudara, brak, jatuh, saudara. Mamanya lari mendekat dia, anaknya nangis. Mah, sekarang lepas gigi, mah. Lepas semua, saudara. Kesombongan membuat seseorang bisa jatuh. Amsal pasal 18, ayat yang ke-12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
Kesombongan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kelompok orang yang ketiga, saudara, kalau berdiri depan cermin, lalu dia berkata, saya ada karena anugerah Tuhan. Saya ada karena kebaikan Tuhan. Hari ini saya mencapai ini semua bukan karena kehebatan saya, semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang mempercayai, karena Tuhan yang mengizinkan, karena Tuhan yang memberi, karena Tuhan dan karena Tuhan yang baik. Seharusnya inilah sikap kita waktu kita melihat siapa diri kita. Tuhan bisa mengangkat kita. Daud yang menuliskan hal ini adalah seorang yang telah dipromosi, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Diangkat naik dan tidak turun. Saya melihat kerohanian Daud naik terus. Pernah bikin dosa, tapi dia kembali bertobat dan kembali naik. Tuhan sanggup mengubahkan saudara. Apabila kita juga menyadari, Tuhan, aku tidak terus terpuruk, tapi aku tahu bahwa aku sekarang ada karena Tuhan pasti memakai hidupku. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang saya kasih, anak-anak muda, Tuhan akan memakai saudara. Apabila kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Aku mau naik, aku mau terbang, aku mau mencapai apa yang ingin kau buat dalam hidupku. Saudara, perkara yang kedua selain kita menyadari siapa kita dan kita mau rendah hati untuk dipakai Allah, untuk naik, dipromosi. Perkara yang kedua, taruh pengharapan itu di dalam Tuhan. Taruh pengharapan kita dalam Kristus. Pengharapan kita seperti Saul, seperti jangkar yang tidak mengecewakan, kata firman Tuhan.